Jika ingin membandingkan karakteristik dari pasien kita, misalnya berdasarkan suku atau karakteristik yang lain terhadap kejadian suatu penyakit, misalnya penyakit jantung, yang sering dilakukan ialah mengumpulkan semua pasien jantung, lalu dilihat sukunya apa saja. Boleh, tetapi nanti ketika mau membandingkan berapa odds rasio suatu suku dibandingkan semua suku lainnya, maka nanti biasanya pembandingnya adalah terhadap penyakit dengan diagnosis spesifik tertentu. Jadi misalnya kita dapatkan sampelnya tidak di masyarakat tapi di rumah sakit, semuanya akan merupakan pasien jantung dong, misalnya dari poli jantung dikumpulkan semua. Kita tidak bisa bilang, oh resiko suku A dibanding semua suku yang lain, suku non-A, adalah misalnya 2 kali lipat lebih berisiko mengalami penyakit jantung C. Kita nggak bisa ngomong gitu karena pembandingnya adalah pasien dengan penyakit D, E, F, dan seterusnya. Bagaimana cara membaca yang tepat? Jadi kalau misalnya suku A dibandingkan suku non-A terhadap penyakit C, padahal di dalam daftar kita tadi, pasien ada juga yang diagnosis lain yang kita jadikan secara tidak langsung menjadi kontrolnya, sebagai pembandingnya. Sehingga kita lebih amannya bisa bilang begini, misalnya odds rasionya 3. Jadi suku A dibandingkan suku lain 3 kali lipat lebih cenderung akan mengalami penyakit C dibandingkan penyakit lain. Nah, gimana kalau kita ingin tahu bagaimana proporsi atau perbandingan atau peluang atau resiko dari suku A terhadap penyakit tertentu dibandingkan dengan orang normal? Maka yang bisa dilakukan ialah penelitian di masyarakat. Kita ambil seluruh masyarakat yang sehat maupun yang sakit. Sehingga kita punya kelompok nanti, ada kelompok suku A, dan pembandingnya tentu bukan suku A, yang mereka ini harus mencakup mereka yang sakit jantung tertentu, misalnya penyakit C, dan sehat. Jadi kalau mau membandingkan antara sakit dan sehat, ya tentu saat penelitian kita juga harus memilih seleksi sampelnya berdasarkan sakit dan sehat. Kalau tadi kita ambilnya di rumah sakit, maka pembandingnya sakit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, maka pembandingnya kan tidak ada yang sehat di situ. Jadi kalau kita membaca penelitian yang dilakukan di rumah sakit, itu mengarah kepada membandingkan penyakit tertentu dengan penyakit lain, bukan dengan membandingkannya dengan orang